kira luar biasa sekali Pak Ketua Den. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi Kemenyan. Ini luar biasa sekali, dan ini kan Pak Presiden punya concern yang luar biasa sekali untuk masalah pertanian pangan, swasembada pangan, dan kebetulan minggu lalu saya baru pulang dari NTT. Permasalahan air kan sudah kita tangani, masalah irigasi, masalah pupuk, ini masih ada keluhan-keluhan masalah bibit, bisa menyuplai bibit-bibit unggul sehingga kita tidak perlu impor lagi. Dan tadi kan produk-produk turunannya sudah teridentifikasi semua, produk-produk turunan hilirisasinya. Ditambah lagi anaknya lagi si Pupu Papa Samsul Fatini, nambahin lagi. Enggak 10 juta, 19 juta lapangan pekerjaan. Masih percaya lagi si buzzer itu. Nah, biar marem ditambah jadi 19 juta lapangan pekerjaan. 5 juta green jobs, artinya jadi buzzer. Green jobs itu, ya kan? Duduk-duduk ngetik-ngetik jadi buzzer. Pekerjaannya jadi cariin bapaknya. Ngapain lah dia mampu mengurusin pekerjaan, menciptakan pekerjaan untuk anak orang lain. Dia sendiri pekerjaannya dicariin bapaknya. Kalau kita bicara soal hilirisasi, kita pasti ingat kata-kata dari Wapres kita semua, Gibran Rakabuming Raka, yang dimana beliau sering sekali mengatakan hilirisasi. Tapi kalau dengar kata hilirisasi kan seringnya tuh hilirisasi nikel, ya kan, sumber daya alam lah ya. Nah, tapi kemarin itu Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya meninjau Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan di Kecamatan Polung, Sumatera Utara. Nah, di sana Gibran sedikit memberikan arahan gitulah ya, pidato yang dimana kelihatannya si Opung Luhut ini bingung gitu loh. Karena Gibran mengatakan bahwasanya untuk hilirisasi Kemenyan. Statement dari Gibran tersebut tentu membuat heboh juga di jagat maya ya, yang akhirnya menuai banyak komentar. Emang bisa menyandi hilirisasi? Kan gitu pertanyaannya. Ya bisa aja sih. Tapi kan pertanyaannya ini beneran atau hanya omon-omon saja gitu untuk pelengkap, mungkin karena latah juga gitu kan sering mengatakan hilirisasi dan lain sebagainya. Ya kita belum tahu pastinya sih guys. Tapi udah banyak netizen yang pesimis saja gitu. Nah coba kita lihat ya di akun X tweetan dari Monica, hilirisasi Kemenyan. LBP sampai kelihatan agak bingung mendengarnya. Nah, di sini komentarnya guys. Itu yang dibahas apa nggak ada lagi selain hilirisasi katanya. 4 kali ngomong luar biasa sekali. Kira-kira anak ini pakai kecubung jenis apa ya luar biasa sekali. Nah, ini belok kemana ini? Kemenyan itu sudah produksi hilirisasi. Istilah hilirisasi itu barang mentah yang diolah jadi produk setengah jadi atau produk jadi. Kalau kemenyan sudah produk akhir, kecuali itu kemenyan diolah lagi jadi cemilan atau minuman herbal gitu. Teman-teman semua, kita itu sebenarnya udah tahu belum sih hilirisasi itu apa gitu. Karena Gibran sering sekali ya mengatakan hilirisasi. Ya kita tahu lah ya dari waktu debat di Pilpres juga itu kan sering berulang-ulang mengatakan hilirisasi. Ya walaupun banyak juga netizen yang akhirnya mengatakan bahwasanya Kemenyan itu memang bisa digunakan untuk wewangian gitu seperti obat dan lain sebagainya, dan itu bisa dimanfaatkan gitu. Mungkin maksud Wapres kita ini hilirisasi ya itu jangan mungkin nanti akan dibuatkan pabrik untuk jadi minyak wangi apa-apa gitu dan lain sebagainya. Tapi yang jadi masalah, apakah ini akan nanti digerakkan gitu? Karena kan yang namanya proses itu perlu dan penting gitu loh. Jadi jangan cuma omon saja. Seperti bonus demografi yang sudah dijelaskan juga oleh Ferry Irwandi ya kan. Indonesia Emas itu kan memang benar-benar harus diciptakan gitu loh. Enggak cuma ngomong doang tapi nggak ada pergerakan sama sekali di sana. Sedangkan yang namanya presiden, wakil presiden itu ya ucapannya harus dipertanggungjawabkan gitu. Nah di sini ada netizen juga yang menjelaskan gitu ya. Mungkin dari kita semua banyak yang nggak paham gitu, makanya dijelasin gitu. Ketika Wapres Gibran tweet bicara soal hilirisasi Kemenyan, haters auto komen dengan segala kepintarannya katanya. Kemenyan dalam mindset mereka adalah sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan akan hal klinik etc dan lain sebagainya lah. Di sini gue salut akan kelebihan sosok yang sering dipanggil Nepo Baby oleh hatersnya. Dia menyentil pihak-pihak yang tidak kreatif tapi merasa pintar.
Kemenyan yang dipakai narasi untuk hilirisasi di bidang tumbuh-tumbuhan, pohon khas Indonesia yang hidup ribuan tahun, orang awam hanya tahu penghasilan dupa. Dupa saja juga masih maksimal kalau jeli konsumen dupa dunia ada di Cina dan India. Dua negara dengan produk terbesar di dunia pengkonsumsi dupa untuk kepercayaan mereka. Apakah negeri ini sudah memanfaatkan sebagai supplier dupa? Apakah mengetahui pohon kemenyan cuma bisa dibuat dupa saja? Manfaat kemenyan tidak untuk bahan baku ritual keagamaan saja, bisa untuk obat-obatan dan kosmetik. Ini yang jadi tujuan dari hilirisasi, mampu memanfaatkan potensi, membuka lapangan pekerjaan, bukannya menanti penawaran pekerjaan yang ujung-ujungnya mengeluh jika ada PHK dan pengurangan karyawan. Karena banyak potensi yang bisa digali jika mau kreatif dalam berpikir dan berkarya. Oke, kita tunggu guys. Karena janji Wapres kita juga 19 juta lapangan kerja, dan nanti juga dikomentari oleh Bung Resmon Sianipar. Yaitu kembali lagi ya, jadi jangan cuma omon gitu loh, jangan cuma omon-omon saja, tapi buktikan benar-benar ada proses nyata, tindakan nyata untuk membuat hilirisasi tersebut berjalan gitu loh, dan nanti bisa menyerap tenaga kerja. Sekarang kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutannya. Tapi ini ada ya komentar keras dari Bang Resmon Sianipar dan juga netizen. Kita lihat videonya. Si pengibul akut dan mengibul. Dan anaknya si pengibul itu si asam sulfat. Bapaknya tukang kibul, anaknya pasti tukang kibul. Bayangkanlah, ditanyakanlah dulu ke asam sulfat itu. Bagaimanalah merealisasikan lapangan pekerjaan 19 juta. Coba, yang ada saja nggak bisa dia kerjakan. Sritex aja PHK. Bagaimana dia menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan? 19 juta. Bayangkanlah mulutnya si asam sulfat itu. Ya, maunya mereka yang mencintai si asam sulfat itu, tanyakan langsung ke mulutnya, ke mukanya itu. Mana janji Anda 19 juta lapangan pekerjaan itu? Gitu loh. Anda jangan tukang kibul kayak bapakmu. Ya. SMK 6.000 pesanan, nggak ada sampai sekarang. Coba lah bayangkan itu, buzzernya itu. Apa pernah kalian tanyakan 6.000 pesanan SMK itu kemana? Banyak lagi tuh janji-janjinya itu, 2014 itu mulutnya. 10 juta lapangan pekerjaan. Ditambah lagi anaknya lagi si Pupu Papa Samsul Patini, nambahin lagi. Nggak 10 juta, 19 juta lapangan pekerjaan. Masih percaya lagi si buzzer itu. Nah, biar marem ditambah jadi 19 juta lapangan pekerjaan. 5 juta green jobs, artinya jadi buzzer. Green jobs itu, ya kan? Duduk-duduk ngetik-ngetik jadi buzzer. Itulah aku rasa green jobs asam sulfat itu. Ya. Pekerjaannya jadi cariin bapaknya. Ngapain lah dia mampu mengurusin pekerjaan, menciptakan pekerjaan untuk anak orang lain, dia sendiri pekerjaannya dicariin bapaknya. Kalian percaya orang semacam itu? Kan konyol kalian itu, mau percaya sama si asam sulfat itu, ya kan? Ya, itu komentar dari Bang Resmon Sianipar ya, teman-teman semua. Pesimis lah beliau ya sama Wapres kita, karena ini udah hampir setahun juga nih, belum ada nih lapangan kerja, malah justru PHK kemarin itu kan besar-besaran juga, Sritex dan lain sebagainya. Jadi memang semua pernyataan yang keluar dari mulut pemimpin, ya kan, wakil pemimpin itu memang harus dipertanggungjawabkan gitu loh. Apalagi mencolok banget nih soal hilirisasi kan, apa-apa dihilirisasi. Nah ini harus terbukti nih nanti sampai selesai masa jabatannya. Kalau enggak, wah kacau sih. Kita lanjut lagi guys. Saya suka KKDM, tapi ketika KDM mengatakan dan memuji-muji Gibran itu cerdas, suku bukan cupu, saat itu juga akal warasku rungkan besti. Videonya yang ini bukan. Terima kasih ya buat Mas Gibran yang sudah membuat kami menjadi bangga bahwa Mas Gibran bukanlah cupu, tapi ternyata suhu yang mampu memperlihatkan diri, kemampuan dalam berdebat berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Bahkan ada satu paslon yang tidak mengerti istilah yang Mas Gibran sampaikan. Oh, itu video lama ya saat Gibran debat cawapres ya. Berarti KDM teh ternak Mulyono atuh. Nya wajar dari kitu mah nya. Anu ngaranna politisi mah da memang
kudu lolondokan gitu kan. Di mana orang cicing ya di itu orang kudu muji junjungan gitu kan. Kan KDM teh ayeuna teh aya di Partai Gerindra nya. Satu aja akan di Golkar nya ngalih ka Gerindra gitu. Ya wajar sih nya ngajunjung wakil Prabowo gitu kan, junjungana gitu. Mung anu bade ditaroskeun ku simkuring ka KDM. Nah teu apal ya. Yen eta teh fufu fafa. Nah teu apal yen pencalonan Gibran teh melanggar konstitusi. Bahkan harita KDM kungsi ngagogoreng Pak Anies ya. Nyakeun welahnya da faktana ayeuna KDM tos janten gubernur Jabar. Janten nya urang kudu ngadukung ngarojong nya kalau mau mun kinerjana sae mah gitu nya urang dirojong gitu. Mung nya ngadukung sawajarna wae gitu nya. Lamun aya anu kurang nya wajar dikritik meureun nya. Gitu. Da geus puguh ari nu alus-alus nama pasti diparuji nya. Jadi biar tidak lupa diri gitu nya. Nya sakit wae ti pusat mah nya sieun diserang pendukung fanatisna nu barbar. Datang si Anies ini mengajak untuk menurunkan wakil presiden. Sejak kapan kau tahu Pak Anies datang ke forum Purnawirawan mengajak untuk menurunkan wakil presiden? Kau ini udah sebarkan hoax dan mencemarkan nama baik Pak Anies. Kalau kau ya memfitnah Pak Anies, kau akan berurusan sama kami, akan berurusan sama si Bade nih, adik Pak Anies. Ya. Ini ku bilang sama netizen, viralkan orang ini, biar dia klarifikasi. Viralkan dia nih, biar aparat penegak hukum kita bekerja menangkap dia nih. Siapa yang membayar dia untuk memfitnah Anies? Seolah-olah Pak Anies Baswedan mendatangi forum Purnawirawan, mengajak forum Purnawirawan untuk melengsarkan Wapres. Kapan Pak Anies Baswedan mengatakan demikian? Kau harus klarifikasi. Dan tujuanmu adalah untuk memecah belah rakyat Indonesia. Kalau dari tadi juga aku perhatikan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal revisi Undang-Undang Perampasan Aset. Aku sudah katakan sejak awal, kalau kalian sebagai pendukung Pak Jokowi rame, kalian buktikan kepada kami. Demo kalian di gedung DPR, kalian bawa massa kalian yang katanya banyak itu. Demo. Aku kepingin lihat seberapa jumlah kalian banyaknya di Indonesia. Nggak ada kalian. Ini kau malah mendeskripsikan Pak Anies Baswedan. Ini aku minta tolong terhadap netizen, up kasus ini. Selain penghina Pak Tri Sutrisno dan orang ini juga harus kita up nih. Kita mau lihat sampai mana dia klarifikasi masalah ini. Dia sudah memfitnah nama Anies Baswedan. Aku udah nggak tahan lagi nengok biawak pembenci Anies Baswedan ini. Hajar nanti kalian.